Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadiansah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai software perangkat lunak komputer. Pernahkah Anda mendengar istilah software atau perangkat lunak komputer? Anda tentu sudah tidak asing lagi mendengar istilah tersebut. Terlebih apabila pekerjaan yang Anda lakukan erat hubungannya dengan komputer. Anda tentu sudah lebih paham mengenai software tersebut. Saat ini sendiri sudah ada banyak jenis perangkat lunak yang bisa Anda jadikan pilihan. Anda bisa menggunakan berbagai jenis perangkat tersebut untuk berbagai keperluan. Baik itu melakukan editing video, membuat desain, bermain game, dan masih banyak lagi yang lainnya. Para developer sendiri juga selalu melakukan pengembangan secara berkala agar semakin banyak fitur yang memudahkan para penggunanya dalam menggunakan software itu sendiri. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pengertian software, fungsi hingga contoh software, simaklah penjelasan saya sebagai berikut. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu pengertian software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Banyak perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikan lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikomplikasikan memakai aplikasi compiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud hardware atau perangkat keras di sini adalah personal computer. Kemudian, perangkat lunak yang ada pada perangkat keras tersebut merupakan nyawa dari komputer itu sendiri. Dengan begitu, tanpa menginstal sistem operasi tersebut, komputer Anda pun tidak dapat dijalankan. Pasalnya, dengan software itulah yang merupakan suatu perintah program untuk menjalankan kebutuhan pada sebuah komputer. Lalu, apa saja fungsi software? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu fungsi software atau perangkat lunak komputer. Sebenarnya dari pengertian software yang sudah saya jelaskan tadi, Anda sudah bisa mengetahui apa saja fungsi software yang ada pada sistem operasi komputer. Namun, agar lebih jelasnya, Anda bisa menyimak beberapa fungsi utama dari software yang saya jelaskan. Yang pertama, di sini software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Yang keempat, software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Yang kelima, selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di komputer. Di sini juga terdapat pembagian software berdasarkan jenisnya. Jika dilihat secara umum, perangkat lunak terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada sistem operasi atau operating system. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Yang kedua, bahasa pemrograman atau programming language. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program.
jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa Anda ketahui, seperti Java, PHP, HTML, C, C++, dan masih banyak lainnya. Dalam membuat bahasa pemrograman ini, nantinya masih memerlukan perangkat khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Yang ketiga yaitu program aplikasi. Program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, Calculator, dan yang lainnya. Dan terdapat jenis software atau perangkat lunak berdasarkan distribusinya. Selain beberapa jenis perangkat lunak yang dijelaskan tadi, Anda juga perlu mengetahui beberapa jenis software yang dibedakan berdasarkan distribusinya. Ada beberapa pengelompokannya yang bisa Anda simak. Yang pertama yaitu ada firmware, merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Anda tidak dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu lagi melakukan memodifikasi maupun mengembangkan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Yang kedua ada freeware, merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi, kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunaannya pun kurang maksimal. Yang ketiga ada hardware. Jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Akan tetapi, perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Yang keempat yaitu open source, yakni sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Anda juga bisa mengubah, meningkatkan, hingga menyebarluaskannya. Umumnya, software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL atau General Public License. Yang kelima ada malware, merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunaannya. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, peladen, klien, atau jaringan komputer, berbagai jenis malware ada, termasuk virus komputer. Yang keenam ada shareware. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Anda bisa menggunakannya secara gratis pada umumnya. Jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas. Yang ketujuh ada spyware, adalah software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Dari beberapa jenis software yang telah saya jelaskan, apa saja spesifikasi yang ada pada perangkat tersebut? Saya akan jelaskan beberapa spesifikasinya yang bisa Anda ketahui. Yang pertama di sini ada sistem operasi untuk mesin server. Beberapa di antaranya seperti Sun Solaris, Microsoft Windows Server, FreeBSD, varian sistem operasi Linux untuk server, misalnya Caldera, Debian, Mandrake, Red Hat, dan masih banyak lagi, serta sistem operasi khusus server yang lain. Aplikasi yang menunjang layanan aplikasi jaringan komputer, hal ini seperti web server, DNS server, database server, remote desktop, dan aplikasi penunjang jaringan komputer lainnya. Aplikasi untuk mengelola lalu lintas jaringan, diantaranya seperti routing, proses pengiriman data atau informasi yang dilakukan dengan meneruskan paket data
yang dikirim pada sebuah jaringan satu ke jaringan yang lain, atau yang lainnya seperti NMS, yaitu Network Management System. MS di sini berarti pemantau jaringan network yang berguna dalam mengawasi jaringan komputer. Beberapa contoh software. Dari beberapa penjelasan lengkap mengenai software yang telah saya jelaskan, kurang lengkap rasanya apabila Anda belum mengetahui contoh software itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada Microsoft Office Word. Software yang satu ini bisa Anda gunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Yang kedua ada Microsoft Office PowerPoint. Software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Anda bisa menggunakannya untuk mengedit video, membuat video, dan masih banyak lagi lainnya. Yang ketiga ada Microsoft Excel. Tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Yang keempat ada Mozilla Firefox. Sebuah software yang berguna yang dapat Anda gunakan sebagai peramban web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Itulah beberapa contoh software atau perangkat lunak yang bisa Anda ketahui. Dalam sebuah komputer memang tidak akan terlepas dari namanya perangkat lunak itu sendiri. Nantinya, setiap komputer yang sudah memiliki software di dalamnya, maka akan memudahkan seseorang dalam melakukan tugasnya. Untuk melakukan tugas tersebut, tidak bisa jika tidak ada software yang disediakan. Dengan adanya software yang tersedia berdasarkan fungsinya masing-masing, maka komputer dapat digunakan dengan bermanfaat dan sesuai dengan apa yang diperlukan. Terlebih, saat ini sudah tersedia berbagai jenis software atau perangkat lunak yang bisa Anda pilih. Semua software tersebut dibuat tak lain untuk membantu dan meringankan aktivitas ataupun pekerjaan Anda. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dicerna ke dalam otak dan bisa berbagi ke teman-teman lainnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.